Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku bersama Pak Suparno. Beliau adalah salah satu yang dituakan di sini, sekaligus tahu tentang adanya nama yang bernama Sendang Guo. Sendang Guo itu enggak asing karena itu nama nama tempat juga di tengah-tengah kota, dan aku sekarang bersama Pak Suparno menjelaskan tentang adanya gua. Dan sebelum Pak Suparno menjelaskan, aku akan perlihatkan guanya. Oh ya, aku langsung aja ke Pak Suparno. Pak Suparno, boleh dijelaskan ini kok ada gua? Boleh dijelaskan, Pak? Ini kan gini, yang di bawah ini itu ada batu, itu kan dulunya dulu pintu gua. Nah, kenapa ditutup ya? Karena zaman dulu kan rawan, makanya ditutup oleh beliau, beliau yang Sunan Kalijogo supaya nggak berbahaya. Nah, pintu gua ini, guanya masuk ini terus di bawah ini sampai ke atas sana di dalam ini. Jadi di perbukitan itu bawahnya itu gua. Makanya kalau yang sini ini pintu makanya ditutup, jadi supaya nggak berbahaya untuk orang-orang banyak dulunya. Nah, nama Sendangwo itu ya memang karena ada guanya, ada sendangnya. Tapi sekarang karena guanya sudah ditutup, sendangnya yang di sana pun juga sudah hilang dalam arti karena kegeres ini sering ada daun tanah kehujanan, karena lamanya akhirnya nggak kelihatan. Jadi guanya sama sendangnya sudah nggak kelihatan, tapi nama sendang gua tetap masih ada. Itu sendang gua. Oh ya, Pak Suparno, Anda kan menyebutkan ini pintunya. Pak, kalau boleh tahu dalam dahulu sendang ini itu kan bergabungan sama enggak, maksudnya sama guanya sama sendangnya. Iya. Artinya ini kan kok misah antara sendangnya sama guanya, Pak? Ya sebenarnya tidak bisa. Sebenarnya dulu dekat antara sini ya, kalau namanya sini kan satu wilayah. Satu wilayah Sendang sama sini kan satu, istilahnya itu satu tempat lah. Soalnya dulu sungai itu nggak di sini. Ini dulu tuh sungainya di sebelah sana, sebelah utara sana. Ini dulu perengan yang ada batu itu tebing lah istilahnya gitu. Nah, padahal kalau zaman dulunya, zaman waktu yang Sunan Kalijogo di sini, ini bukan sungai besar seperti ini. Dulu ya istilahnya sungai kecil. Dan di sini dulu buahnya batu-batu besar di bawah sana, tapi sekarang sudah kependem semua. Itu dulu banyak sekali. Cuma kan karena zaman dulu kan belum banyak orang, istilahnya kan ya istilahnya rawan binatang-binatang, terutama ular. Itu yang zaman dulu ditakuti kan gitu. Itu. Makanya sampai sekarang guanya itu ya ada di dalam sana, pintunya yang di bawah ini sudah ditutup, jadi orang nggak bisa masuk, nggak kelihatan karena sudah ditutup bertahun-tahun sejak dulu. Nah, itu yang guanya seperti itu. Kalau sendangnya ya karena alam, jadi karena nggak ada ngerawat zaman dulu, akhirnya kan kena daun, kena tanah, kena hujan lah, akhirnya sampai sendangnya itu tertutup, jadi hilang. Ya bekasnya sih tempatnya ada, tapi di sebelah sana tembok dalam itu tempatnya seperti itu. Pak, boleh dikasih tahu asli kalau menuju guanya itu dari sini jalurnya kemana, Pak? Aslinya, Pak? Maksudnya jalur gimana? Kan di sini ada guanya. Nah, Itu kira-kira bisa tembus atau ke arah mana, Pak? ya kalau cerita leluhur orang-orang dulu, nenek-nenek, kakek, mbah-mbah buyut saya dulu ya bisa sampai kemana-mana. Itu cuma kan yang namanya gua zaman dulu kan mungkin untuk tirakat orang-orang zaman dulu. Kalau orang-orang dulu kan suka pada istilahnya pada nyepi di dalam gua, tempat-tempat yang nggak kelihatan kan gitu. Jadi kalau masalah tembusnya ya ada yang bilang sampai ke Kaliwung sana. Nah, itu menurut
Itu orang-orang dulu, menurut mbah-mbah zaman dulu yang cerita seperti itu. Pintu yang bawah tadi, nah terus pintu masuk itu kan guanya dari bawah sini. Inilah ini dalam bawah ini selebar ini dalam gua, bawahnya juga lebar ini. Nah di sini yang namanya gua masa lalu kan ya untuk tirakat orang-orang itu dulu seperti itu. Nah kalau sendangnya itu di sebelah sana tuh, nah, yang ada pohon rimbunya itu di sebelahnya tembok. Tapi sekarang juga sudah hilang karena apa? Karena ini apa? Kena daun, kena air ya. Istilahnya dari alam lah, kena hujan, nggak ada ngerawat, akhirnya tertimbun. Nah itu sendang itu kalau ibaratkan umpama kita gali itu paling tidak sedalam 3 meter. Jadi makanya nggak bisa, istilahnya sekarang sudah nggak ada, jadi hanya bekasnya yang ada di situ. Itu yang namanya yang sendangnya. Itu dulu sendang itu namanya sendang Jolotundo, namanya dulu sendang itu. Nah, Pak Parno, tadi kan Pak Parno menjelaskan sendang Jolotundo. Berarti kan sendang itu kan dulunya apa dibilang keramat atau gimana Pak? ya kalau dulu kan sendang itu kan biasalah namanya tempat kolwat orang-orang, istilahnya itu orang-orang istimewa atau orang-orang suci seperti para wali, dulu juga tirakat termasuk yang Sunan Kalijogo dulu kan di sini. Nah, sendang itu kan biasanya kalau orang-orang dulu kan digunakan istilahnya ya untuk mandi, untuk wudhu kan gitu. Kalau yang Islam karena memang setiap ada tempat untuk tirakat, bahasanya kalau orang dulu itu pasti sebelahnya ada sendangnya, itu pasti. Nah, itu memang sudah seperti istilahnya itu ya bahasanya gathok aneh gitu. Orang tirakat pasti sebelahnya ada sumber sendang. Ini saya cerita para leluhur dulu, istilahnya cerita legenda dari Desa Sendang Guo. Nah, dulu di sini di Punden Guo ini zaman dulu nenek moyang kita itu dulu di sini tuh ada gamelan, tapi goib di situ. Tapi gamelan itu setiap orang-orang di sini mau punya hajat itu istilahnya warga di sini mau pinjam gamelan malamnya pada selamatan. Dan nanti setelah selamatan itu nanti akan muncul gamelan itu paginya. Nah setelah itu baru dipakai untuk acara, istilahnya untuk acara hajatan lah itu. Nah tapi berjalannya waktu karena banyaknya warga yang desa Sendang Guo karena saking luasnya itu banyak yang pinjam berganti-ganti. Nah pada suatu saat ada salah satu orang itu yang minjam gamelan, tapi karena namanya orang ya waktu itu gamelan itu diganti, istilahnya orang itu ditukar dari emas ditukar kuningan. Nah setelah gamelan itu dibawa ke sini lagi karena ada yang tidak asli emas atau tidak asli gamelan yang aslinya, akhirnya nggak bisa dipinjam lagi sama warga. Nah akhirnya orang itulah yang pinjam itu akhirnya dapat kutukan dari sesepuh. Nah itu legenda masa lalunya kalau di sini ada gamelan. Tapi kalau sekarang itu masih kadang-kadang kedengaran suara, cuma hari-hari tertentu, paling tidak hari Selasa Kliwon atau hari Jumat Kliwon itu kadang dari orang jauh kadang-kadang mendengar, orang jauh kadang mendengar ke sini, oh iya ada gitu. Itu dari jauh. Makanya kalau sekarang ini orang-orang yang dari jauh kadang-kadang kedengaran, oh jangan ada suara gamelan di sebelahnya, maka ada begitu nyampe di sini enggak ada, hanya suara. Nah itu sekilas istilahnya sekilas cerita dari leluhur. Nah, Sendang Guo yang atas di sini, ini dulu itu juga petilasannya orang-orang, istilahnya orang-orang sakti dulu atau boleh dikatakan orang-orang bersih atau orang-orang suci. Lalu para sesepuh, para leluhur, para ratu, para raja, juga para wali. Salah satunya Kanjeng Sunan Kalijogo. Dulu pernah beliau
istilahnya itu dirakat atau kolwat di sini itu selama 1000 hari. Tapi beliau selama di sini banyak murid-muridnya, termasuk Pananaran, dengan Peseng, termasuk sesepuh-sesepuh yang ada di Sedangdua ini dulu banyak muridnya kayak Sunan Joko yang waktu beliau ada di sini. Ya, sekarang yang jadi sesepuh sini, tanah leluhur sini yang masih di istilahnya itu dikeramatkan itu, yaitu Mbah Siti Fatimah, muridnya Kanjeng Sunan Kalijaga, salah satu murid perempuan. Yaitu sampai beliau meninggalnya di sini. Nah, makamnya di situ memang nggak kelihatan, nggak dilihatkan lah istilahnya, tapi beliau waktu itu mandinya di sini. Yang termasuk itu batu. Lalu batu ini dulu tinggalan Kanjeng Sunan Kalijaga ini. Jadi batu ini tempat duduk waktu itu. Jadi tempat duduknya kayak Sunan, karena waktu itu untuk istilahnya untuk ini, untuk ya untuk ngulang lah bahasanya, itu ngulang murid-muridnya di sini. Ini tempat batu duduk, tempat duduknya kayak Sunan Kalijaga. Nah kalau yang itu di sebelah sana itu Lumpang, itu tinggalan zaman kerajaan dulu. Kalau yang itu, nah kerajaan dulu maksudnya zaman kerajaan Halingga atau tinggalannya Ratu Sima waktu dulu ini yang dikatakan Buden ini. Makanya kan di sini isinya altar ini kan isinya ya bahasa di situ untuk berdoa lah, istilahnya orang berdoa. Jadi kalau kita ziarah di situ ya di situ tempatnya, karena di situ diyakini kalau di sini itu tempatnya para leluhur suci, leluhur masa lalu yang ada di desa Sedangdua itu di sini. Kalau Pak Parno boleh ditunjukkan sendangnya Pak? Nah, lewat sini. Jadi sebelah sana, cuma kan karena sudah keuruk kan, sudah keuruk jadi kan nggak kelihatan. Ya bahasanya nggak kelihatan itu kan karena ini. Ini tempatnya. Ah, Ini tempatnya. Sekarang sudah ini sudah nggak ada. Nah, di belakang tembok. Ini dulu kan masih dari satu ini pohon gini lah, karena di dalam di bawah sana sudah nggak kelihatan ya karena kena hujan, kena ini apa daun akhirnya keuruk. berarti Pak Parno letak sendangnya berarti di sebelah Iya, sini Pak. sebelah tembok persis ini. Berarti letak sendangnya itu sebelah tembok ini. Iya, sebelah sini bawah ini. Nah, sebelah sini. Itu letaknya di situ. Ya karena saking istilahnya itu yang lama ya, yang lama mungkin zaman dulu nggak ada yang rawat kan kita nggak tahu. Nah, ya kena hujan, terus kena daun-daun, akhirnya keuruk. Itu pada dalamnya itu ada 3 meteran kalau kita gali. Dalamnya bidang yang tertutup. Ini tuh dulu tempatnya itu ini pohon-pohon besar semua. Itu dulu di sini juga banyak pohon aren, di sini ada. Terus yang ini aren besar, terus yang di sini dulu pohon yang paling besar, yang dulu seperti yang di sana. Kira-kira kalau sekarang ya umurnya sudah hampir 450 tahunan lebih. Tapi kalau yang kan sebelah yang sana ada pohon ya Pak. Mana? Sini ada Iya, dulu pohonnya. yang sebelah sini ada. Kalau sini Pak Nggak ada cuma ini apa ya seperti itu apa aren. Pohon aren itu dulu di sini di perengan-perengan sini ada. Cuma kan yang di sini ini kan dulu pohon besar. Ya tingginya kira-kira hampir 35 meter. Itu. berarti itu seukuran pohon depan itu ya Pak? Seukuran itu yang di sana itu kan hampir sama umurnya maksudnya.
kan memang tua karena dulu yang menjadi cikal bakal biasanya kan yang menjadi tanda kan 3 itu. Oh ya, Pak Parno, boleh dikasih tahu Pak tentang pohon yang dibungkus Pak? Tadi ada Ya, kalau pohon yang dibungkus itu kan istilahnya hanya ini ya, hanya kita apa ya, ambil pelajaran istilahnya gitu. Kan gini pohonnya. Jadi kalau pohon ini kenapa kita bungkus? Sebenarnya ini kan ya memang dari petunjuk yang saya dapat sebenarnya dari petunjuk itu pohon-pohon ini disuruh bungkus kain putih. Nah itu diibaratkan apa? Ibaratkan kita ini manusia, diibaratkan pohon itu ibaratkan manusia karena makhluk hidup. Nah, kalau manusia, kalau pohon aja diblebet dengan kain putih itu kan bagus, apalagi kalau manusia mau. Nah istilahnya manusia itu lebih bagus kalau diblebet atau istilahnya itu ya pakai baju lah, dalam arti bahasa itu pakai mori atau kain putih itu lebih bagus. Dalam arti lebih bagus hakikatnya apa, manusia itu kalau bisa ya memang diharuskan ya berjalan sepertilah bersih atau suci, dalam arti perjalanan baik hati lah bahasanya di situ. Makanya digambarkan di sini pohon-pohon aja dikasih kain putih, dibelebet kain putih. Kenapa kita nggak bisa belebet kain putih? Dalam arti kita kenapa hati kita nggak bisa dilatih untuk bersih? Itu. Nah kenapa semua itu bahasanya kok bahasa Sanip atau bahasa pelajaran? Nah, karena di sini itu tempatnya orang-orang tirakat. Yang namanya orang tirakat pasti kan punya keinginan. Nah keinginan apa ya? Pasti terutama hati, pikiran, bersih kan gitu kan. Baru nanti hajat atau keinginan akan tercapai. Nah, itulah Sanipo atau gambaran atau pelajaran yang ada di pohon-pohon seperti ini. Itu dulu saya juga dapat perintah dari leluhur, dari roh suci para leluhur yang di sini suruh petikain. Jadi supaya kita dapat pelajaran yang lebih lagi, istilahnya orang berjalan di dunia itu kita memang harus lebih hati-hati, biasanya gitu. Jadi istilahnya hati kita bersih, pikirannya kita bersih, nah, insya Allah perjalanan kita ya akan baik, kita akan tenang di dunia. Itu sekilas gambaran atau pelajaran yang ada di pohon ini yang saya belebet kain putih itu seperti itu. Jadi pada akhirnya intinya di gambar ini intinya manusia disuruh berhati bersih, berpikiran jernih. Intinya di situ karena di ini hanya tempat untuk tirakat, bukan untuk pemujaan yang aneh-aneh, tapi untuk tirakat wujud yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Jadi seperti itu. Oh ya, Pak Parno, ini kan ini gua Pak ya, yang ini kan gua. Kalau boleh tahu Pak, guanya itu emang luas atau berapa Pak? Ya kalau luasnya kita nggak bisa ngukur ya, yang cuma kan yang di atas ini. Soalnya kan kita belum istilah secara jasad manusia belum bisa kita masuk. Gitu. Kalau secara goibnya ya memang kita bisa, cuma kan itu beda lah ya. Sebenarnya kan kita maksudnya nggak bisa secara nyata, soalnya memang jadi udah nggak kelihatan dalam. Ya cuma kalau ukuran karena di atasnya luas, ya mungkin di dalamnya juga luas kan di situ. Jadi seperti itu. Pak Parno, tadi kan Pak Parno udah menceritakan semuanya. Oh ya, Pak Parno, ini kan termasuk cerita dari nama Sendang Guwo yang sekarang menjadi gang atau kota besar ya di Semarang. Berarti kan dalam mau ke arah sini atau lingkungan sini kan namanya Sendang Guwo. Berarti Sendang Guwo itu berawal dari ini ya Pak ya. Dari Sendang dan Guwo. Dari Sendang dan Guwo yang tadi Pak Parno
ceritain ya Pak ya. Itu kata-kata. Pak Cuma- Parno, ya. ya boleh dilanjutkan Pak. Cuma dulu sebelum Sendang Guo, kalau zaman dulunya ya, zaman dulu yang saya tahu itu dulu namanya sini bukan Sendang Guo, dulunya sebelum dikasih nama Sendang Guo itu dulu namanya Sendang Mojo Terang. Sendang Mojo Terang. Itu Mojo zaman, Terang. zaman dulu kala itu yang saya tahu. Kalau zaman istilahnya kan setelah ada nama Sendang Guo kan setelah zaman ini zaman Demak, zaman para wali baru ada nama Sendang Guo. Kalau dulunya enggak, dulunya namanya Sendang Mojo Terang dulunya. Daerah ini. Makanya dulu ya sendangnya ada, mungkin buah mojonya mungkin ada, mungkin. Cuma kan itu semua kan hanya suatu bahasa kan sanepol lah, ini kan hanya gitu. Oh ya, demikianlah yang diceritakan sama Pak Parno dari awal sampai akhir, dan alhamdulillah perjalanan tadi tanpa ada hambatan apapun. Walaupun ada hambatan apapun tapi tetap lanjut dan semangat dan selesaikan, dan alhamdulillah Pak Parno sudah melakukan cerita dari adanya Sendang Guo di daerah Semarang ini. Demikianlah yang disampaikan sama Pak Parno. Juga apabila ada yang salah, juga ada yang keliru, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.